15 ayat 32. Lalu yang terakhir kita akan buka dari Lukas 23. Jadi Matius, Markus, Lukas. Kita sekarang buka di Lukas 23. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Sudah? Baik, kita baca bagiannya. Kita baca dari mulai Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Saya baca ayat 39, nanti kalau saudara baca ayat 40, kita bergantian sampai dengan ayat 43. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sama-sama Bapak Ibu. Tapi yang kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, diberkatilah aku, apabila kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita stop sini ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bicara tentang warga binaan itu gak nyaman, ya, gak nyaman. Gak ada satu orang pun di kolom langit ini mau disebut sebagai orang penghuni lapas. Betul? Betul tidak? Bahkan yang sudah harusnya masuk ke dalam lapas tidak nyaman. Maka masyarakat umum punya perspektif yang negatif. Siapapun ini, siapapun. Makanya orang yang masuk sebagai warga binaan di lapas itu menjadi orang yang tanda petik terkucilkan. Gak bisa disangkal, tidak bisa disangkal. Masyarakat umum berpikir orang yang masuk ke lapas itu sebagai warga binaan menjadi orang yang terbuang. Itu akibat dosamu, rasain. Orang berpikir bagaimana orang-orang yang masuk ke lapas itu menjadi orang yang sudah seharusnya kau terima. Tapi sebenarnya setiap kita manusia di muka bumi ini juga harusnya menerima hukuman yang sama. Kita nggak sekedar sebenarnya maaf, Bapak Ibu berapa tahun di sini? Kita harusnya seumur hidup di neraka. Semua kita. Tak ada satu pun terkecuali. Karena kita manusia berdosa, maka kita harus masuk ke dalam neraka. Tidak ada batas hukuman, tidak ada batas waktu. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tidak ada batas. Tidak ada seumur hidup, tapi selama-lamanya. Makanya menyedihkan. Kalau kita masuk dalam keluarga binaan seperti ini, kita punya keluarga, itu benar-benar menyakitkan. Saya bisa rasakan bagaimana perasaan Bapak Ibu yang punya keluarga yang harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Anda terpisah dengan keluarga. Nah, ketika bagian ini yang kita baca Lukas 23 ini juga menggambarkan orang yang tanda petiknya menjadi warga binaan. Dia berjalan, dia disalibkan, dia dihina, semua orang mengucilkan dia. Mampus kau, rasain akibat, mati kau sih. Itu menjadi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang sekitar itu. Bapak Ibu tahu apa akibatnya kalau kita kesakitan? Manusia itu punya dampak psikologis. Ketika manusia itu dihina, itu muncul reaksi dia, defense, melawan, mempertahankan diri. Bahkan tidak jarang orang yang masuk ke dalam lapas itu adalah orang yang mempertahankan diri.